Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan ini dilakukan critical appraisal terhadap jurnal farmakoekonomi berjudul Application of Markov Models to Cost Effectiveness Analysis in the Selection of Patient for Liver Transplantation menggunakan metode Drummond. Pertanyaan pertama yaitu apakah pertanyaan penelitian dirumuskan dengan jelas dan dapat dijawab? Maka penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian yang jelas dan terdefinisi dengan baik, yaitu menilai cost effectiveness berbagai kriteria seleksi pasien terhadap transplantasi hati dibandingkan standar 9 kriteria. Pertanyaan penelitian relevan secara klinis dan ekonomi karena berkaitan dengan alokasi organ hati yang langka. Kemudian, ini cuplikan jurnalnya. Yang kedua, apakah deskripsi alternatif yang dibandingkan disajikan secara komprehensif? Maka seluruh kriteria seleksi pasien dijelaskan secara rinci termasuk parameter klinis dan biomarker. Hal ini memudahkan pembaca memahami perbedaan tiap alternatif. Berikut jurnal cuplikannya. Yang ketiga, apakah efektivitas program yang dievaluasi telah ditetapkan? Jawabannya, efektivitas program ditentukan menggunakan data observasional dan literatur yang relevan. Meskipun tidak menggunakan RCT, pendekatan ini dapat diterima karena keterbatasan etika. Berikut cuplikan jurnalnya. Keempat, apakah seluruh biaya dan konsekuensi penting telah diidentifikasi? Jawabannya yaitu studi mengidentifikasi seluruh biaya medis utama dan konsekuensi klinis yang relevan selama horizon waktu 5 tahun. Berikut cuplikan jurnalnya. Kemudian kelima, apakah biaya dan konsekuensi diukur secara akurat? Pengukuran dan konsekuensi dilakukan secara sistematis menggunakan model Markov non-homogen dengan tunnel stats untuk melacak durasi kekambuhan. Berikut cuplikan jurnalnya. Yang keenam, apakah biaya dan konsekuensi dinilai secara kredibel? Maka jawabannya yaitu sumber data dan biaya utilitas dijelaskan secara transparan dan disesuaikan dengan inflasi sehingga penilaian biaya dan manfaat dapat dipercaya. Berikut cuplikan jurnalnya. Kemudian yang ketujuh, apakah biaya dan konsekuensi disesuaikan terhadap perbedaan waktu? Maka jawaban dari jurnal ini, studi menerapkan discounting untuk biaya dan kali sebesar 3% per tahun sesuai pedoman internasional. Berikut cuplikan jurnalnya. Kemudian yang ke-8, apakah analisis inkremental telah dilakukan? Inkremental analisis dilakukan dengan menghitung ICR relatif terhadap 9 kriteria sebagai standar pembanding. Berikut cuplikan jurnalnya. Selanjutnya nomor 9, apakah ketidakpastian telah dipertimbangkan dalam analisis? Maka jawaban dari jurnal ini yaitu ketidakpastian dianalisis menggunakan deterministic sensitivity analysis, namun tidak dilakukan probabilistic sensitivity analysis atau PSA. Berikut cuplikan jurnal. Kemudian yang ke-10, apakah penyajian hasil mencakup seluruh isu penting yang menjadi perhatian? Maka jawaban dari jurnal ini yaitu hasil ICER diinterpretasikan secara kontekstual dengan membandingkannya terhadap willingness to pay threshold berbasis GDP per kapita AS. Berikut cuplikan jurnalnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.